Keindahan kawasan hutan di sekitar Curug Cinulang, Sumedang, Jawa Barat membuat berat langkah kaki saya untuk meninggalkannya. Rencananya saya akan Pesona hutan hujan tropis menyambut kami. Begitu menyusuri jalan setapak menuju lokasi Curug Cinulang. Hutan yang ada di sini sangatlah terjaga dan bisa jadi jarang tersentuh manusia. Hal tersebut terlihat dari rapatnya vegetasi dan tumbuhan hingga membuat hutan sangat teduh. Wah, ini pohon gede banget ya. Usianya ratusan tahun kayaknya nih, Kang. Hah? Wah, ini curugnya ya, Cinulang. Di belakang saya ini adalah curug yang tingginya sekitar 70 meter. Dan Curug Cinulang ini merupakan curug yang terindah di sekitar daerah apa ini kan namanya kan? Oh, daerah Cinulang ya. Tidak salah pilihan saya berkunjung kemari. Pemandangan air terjun dengan panorama dinding-dinding batu di belakangnya serasa menghipnotis dua mata saya. Kondisi alam dan hutan di sekitar air terjun masih sangat terjaga dan menambah asri pemandangan di sini. Rasa lelah setelah beberapa jam berjalan menuju lokasi Curug Cinulang seakan terbayar setelah melihat langsung pesona air terjun di tengah hutan ini. Namun di sini saya harus terpisah dengan warga yang telah baik hati menemani perjalanan saya hingga kemari. Keberadaan satwa bertempurung keras dan tampak lucu menjadi pemanis pemandangan di sekitar Curug Cinulang. Ya, kura-kura tersebut tampaknya sedang berjuang melawan derasnya air yang beberapa kali menghempas tubuhnya. Nah, ini dia nih. Kuya batok. Atau biasa disebut kura-kura badut. Kura-kura ini merupakan kura-kura terlangka di Pulau Jawa. Kenapa ia langka? Karena saat ini lumut dan juga keong batu yang merupakan makanannya itu sudah sangat jarang ditemui. Dan bila makanan kura-kura tidak ada, kura-kura ini akan semakin sulit untuk bertahan hidup di alam atau di habitat aslinya. Lihat ini, ia memiliki cakar yang sangat tajam. Cakar ini berguna untuk mengambil atau mencakar lumut-lumut yang merupakan makanan kesukaannya. Selain untuk mencakar lumut, kura-kura ini menggunakan kukunya ini juga untuk membuat lubang. Karena ia menggunakan pasir untuk bertelur. Nah, walaupun kecil, kura-kura yang satu ini sudah mampu berkembang biak. Dan jenis kelamin yang satu ini kemungkinan adalah kura-kura jantan. Terlihat dari ekornya yang agak besar. Lihat, kura-kura juga memiliki ekor kecil seperti ini. Nah, kayak gini. Kalau masih kecil, kerapasnya ini berwarna merah terang. Dan bagian pinggir kerapasnya ini berwarna putih. Tapi kalau sudah mulai besar, nah bagian putih ini berubah warnanya menjadi kuning. Wow, reptil yang sangat cantik dan menarik banget. Ia merupakan satwa endemik di Jawa Barat. Kura-kura batok hidup di lahan basah, di lingkungan sungai besar atau kecil, rawa-rawa, dan bahkan sawah. Satwa yang satu ini bersifat omnivora. Kura-kura menyukai bahan nabati sebagai makanannya, namun ia juga memangsa ikan dan udang. Ular ini memakan ular lainnya. Keindahan kawasan hutan di sekitar Curug Cinulang, Sumedang, Jawa Barat membuat berat langkah kaki saya untuk meninggalkannya. Rencananya saya akan menginap semalam lagi, namun kali ini harus mendirikan tenda. Masih di sekitar aliran sungai Curug Cinulang. Nah, sekarang saya lagi cari tempat istirahat nih. Kayaknya tempat ini agak pas nih, karena ada sawah, sungai, terus ada tempat agak lapang buat diriin tenda. Wah, tapi ngomong-ngomong tenda, saya belum ada tenda nih. Caranya gimana ya? Nah, saya ingat nih, saya punya tenda ajaib nih. Dengan hanya menepukkan tangan saya seperti ini, tenda itu akan datang. Percaya nggak?
Pasti gak percaya kan? Kita buktiin. Ah, sama-sama ya pemirsa ya. Bilang abrakadabra pas Panji tepuk tangan 3 kali, tendanya ada nih. Abrakadabra, tenda. Ya. Jadilah sebuah tenda yang bagus banget. Ah, inilah tenda ajaib saya yang gak harus disetting, udah ada. Wah. Aduh. Udaranya sejuk, suasananya hening, tenang, dan cocok untuk beristirahat. Wah, saya mau coba untuk istirahat dulu sebentar. Semilir angin dan rasa lelah teramat sangat membuat saya langsung merebahkan badan hingga lupa harus selalu waspada karena saya masih berada di areal hutan. Sedikit saja lengah dapat berakibat fatal. Ancaman dalam kawasan hutan bisa saja datang tiap saat. Wah, aduh, gak kerasa nih. Suaranya tenang, suasana alam yang enak. Gak sadar nih, ternyata saya ketiduran barusan. Wah. Halo kawan. Hai. Seekor ular mematikan ternyata sedang mengunjungi saya nih. King Cobra. Ular ini mungkin sedang beraktivitas di sekitar persawahan. Ular ini memakan ular lainnya. Kadal-kadalan seperti kadal kecil, anak biawak juga dimakan oleh ular ini. Makanya ular ini nggak hanya beraktivitas di daerah kebun bambu yang merupakan habitat aslinya, dia juga beraktivitas di sekitar daerah persawahan. Karena daerah sawah merupakan tempat atau rute untuk ular ini mencari makan atau mangsa. Nah, hai kawan. Hai. Serangan dan gertakan dari sang predator menandakan ia tidak senang saya dekati. Keberadaan saya di dekat King Cobra bisa dianggap mengganggu karena telah memasuki teritorialnya. Sini. Wah. Hey. Melihat mata King Cobra dengan mata jenis ular lainnya, itu sangat berbeda. Karena King Cobra ini terlihat lebih cerdas. Ular ini memiliki kapasitas otak yang lebih besar dibanding ular-ular jenis lain. Dan King Cobra merupakan ular yang sangat agresif. Kemanapun kita bergerak, ular ini akan mengikuti gerakan kita. Seperti ini. Lihat. Hai kawan. Mau kemana? Sini. Jangan ke sana, udah. Hei, sini. Semakin didesak, predator yang satu ini semakin agresif menyerang. Hal ini merupakan ciri khas dari King Cobra yang dikenal sangat disiplin menjaga dan mempertahankan daerah kekuasaannya. Bahkan tak jarang, ular King Cobra bertarung hingga mati demi mempertahankan kekuasaan. Kenapa kawan? Hah? Kenapa? Hah? Lagi ngapain di sini? Ha? Tenang, gak usah galak gitu. Wah, iya agak sensitif nih. Mungkin ini adalah daerah teritorialnya, daerah ia mencari makan. Lihat, ia sudah mulai menjauhi saya dan merasa bahwa saya adalah pengganggu dan pengancam. Tenang kawan, sini. 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 Hei. Sini.